Mewujudkan pemerataan pembangunan, utamanya akses jalan dan jembatan, telah menjadi prioritas pemerintahan Haji Muhammad Sukiman Azmi sejak masa jabatan periode pertamanya memimpin Lombok Timur. Salah satu yang telah lama menjadi perhatian adalah pembangunan jembatan penghubung antara Gili Re dan Gili Bele di Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Pada tahun 2021 ini, rencana pembangunan jembatan penghubung yang telah digagas sejak tahun 2012 lalu akhirnya terwujud. Dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Timur, pemerintah daerah menganggarkan 2,7 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan penghubung 2 Gili sepanjang 241 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain untuk konstruksi, dana tersebut termasuk untuk perencanaan dan pengawasan. Peletakan tiang pancang pertama jembatan penghubung 2 Gili ini dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021 setelah melalui tahapan perencanaan yang matang. Bahan-bahan konstruksi diangkut dari Pelabuhan Telongelong menuju lokasi pembangunan dengan jarak sekitar 10 menit melalui jalur laut. Jembatan penghubung Gili Re dan Gili Bele ini sangat vital sebagai penghubung dan akses 60-an kepala keluarga di Gili Re dan 125 kakak di Gili Bele. Jembatan ini awal mulanya kita rencanakan 9 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2012, yang mana pada saat itu masih kepemimpinan Bapak Bupati Haji Sukiman Azmi periode pertama, dan saya pada saat itu menjadi camat Jerowaru. Namun karena jabatan Bapak Haji Sukiman Azmi pada tahun 2012 itu berakhir, awal 2013, maka dana kita tidak bisa mengalokasikan untuk pembangunan jembatan ini. Dan alhamdulillah setelah beliau terpilih kembali pada tahun 2018 kemarin dan saat ini masih beliau menjabat, alhamdulillah rencana 9 tahun yang lalu itu terrealisasi pada saat ini. Yang menjadi dasar pertimbangan kita membangun jembatan ini adalah bahwa sebagian besar anak-anak kita yang sekolah dasar dan satap SLTP yang secara kebetulan sekolah ini fisiknya ada di Gili Bele, sementara sebagian siswanya itu berasal dari Gili Re. Nah, jadi puluhan orang siswa yang berasal dari Gili Re ini mengalami kendala dalam hal penyeberangan. Seringkali mereka pada saat 2012 tahun lalu, dulu pada saat saya masih menjabat, seringkali sampan mereka itu terbalik sehingga menyebabkan pakaiannya basah, bukunya juga hanyut dan seterusnya. Iya, jembatan penghubung 2 Gili ini menjawab kebutuhan masyarakat setempat, utamanya untuk akses pendidikan yang sebelumnya ditempuh siswa sekolah dengan perahu ketinting. Kondisi ini juga menjadi perhatian Kapolda NTB yang sempat mengunjungi warga di 2 Gili ini pada tahun 2020 lalu yang mendorong terbangunnya jembatan penghubung. Sampan tipis ya kadu pelok kancet abu kebalik pelok kancet abu arak anak mencama tulungan burung belum sekolah ingat masak tangkung pelok anak ini sampai di jalan jarang terkadu. Kalau kita nyebrang itu susah. Kalau cuacanya buruk kan, seringan di sini kan cuacanya buruk. Kan kalau kita mau nyebrang ke sini itu kan susah juga. Nanti ada yang tenggelam gitu kan. Itu yang bikin jadi kewalahan kita. Tak hanya siswa sekolah, warga Gili Re dan Gili Bele juga menyambut antusias pembangunan jembatan. Selain dalam proses pembangunan konstruksinya yang melibatkan warga setempat sehingga menambah pendapatan mereka, jembatan penghubung ini sekaligus wahana mempererat silaturahmi mereka yang sebelumnya terpisah lautan. Ya senang lah, soalnya anak-anak kan kita bolak-balik sekolah ini nggak pakai perahu lagi. Alhamdulillah kita bisa menikmati sekarang, apapun keperluan bisa, sangat ramah sekarang. Bisa kalau ada keperluan bisa kita lalu lalang, bisa jalan kaki, tidak repot lagi naik sampan cepat. Bisa kedai Gili Re dan negeri lain. Ya alhamdulillah ada
uang sampingan. Samping melaut kan malamnya melaut, kalau sorenya kan kita bisa kerja. 241 meter bentangan jembatan penghubung ini seolah menjadi asa baru warga kepulauan di Lombok Timur bagian selatan. Tentu ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan masih panjang dan butuh dukungan semua pihak. Harapan saya sih warga Gili Belik dengan Gili Ire, Gili Beliknya bisa nyambung lagi, dibuatin jembatan ke daratannya lagi ke sampingnya. Dan di sini juga harapan saya biar kalau ada kerusakan nantinya bisa tetap di-repair lah, direnovasi. Terima kasih Pak Bupati sudah membangunkan kami jembatan bagus. Kami bisa sekolah dengan baik sekarang. Kami tidak lagi menempuh bahaya saat mau berangkat sekolah. Kami juga ingin sukses. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikutnya sambutan Bupati Lombok Timur kepada Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Polda Nusa Tenggara Barat, para pejabat utama jajaran Polda Provinsi NTB beserta Ibu yang saya hormati, Pak Kapolres, rekan-rekan pimpinan OPD jajaran Kabupaten Lombok Timur, wabil khusus yang punya kegiatan ini, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pemukiman Perkim, Bapak Ibu, para sesepuh, tokoh masyarakat, para tuan guru, alim ulama, anak-anakku sekalian, dan seluruh hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Bapak Kapolda dan Ibu yang saya banggakan, ketika Bapak dan Ibu pada tahun 2020 yang lalu berkunjung ke tempat ini dengan menyerahkan sebuah perahu. Perahunya ada di situ Pak Kapolda, yang sebelah kiri di bawah tangga itu masih utuh, masih baik. Kemudian Ibu menyerahkan bingkisan kepada masyarakat kami di sini. Maka pada waktu itu juga kita berjanji untuk merealisir apa yang diucapkan tadi oleh Kepala Dinas Perhubungan yang pada tahun 2012 yang lalu masih menjadi camat di Cerwaru, untuk membangun jembatan antara Gili Belik dan Gili Re. Ketika Ibu Ketua Bayangkari Polda NTB meninjau rumah-rumah, ditemukan banyak sekali rumah yang tidak layak huni. Dan alhamdulillah hari ini jika Ibu berkenan meninjau, semuanya sudah menjadi baik, Bu. Alhamdulillah. Jembatan ini Bapak Kapolda dibangun melalui APBD Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 ini dengan jumlah biaya 2.052.385.000 rupiah. Bentangnya 241 meter dengan lebar 2,5 meter. Alhamdulillah sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kami, terutama sekali anak-anak kita yang sekolah. Tidak ada lagi yang berenang, tidak ada lagi yang basah bajunya, tidak ada lagi yang menenteng sepatunya, dan tidak ada lagi yang mengangkat bukunya di atas kepala lagi, Pak Kapolda. Semua ini atas keberkahan kunjungan Bapak Kapolda dan Ibu pada beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah. Oleh karena itu, masyarakat Gili Re dan Gili Belik sangat bersyukur ketika Bapak hadir di sini beserta Ibu, dan juga pada hari ini kembali Bapak hadir beserta Ibu. Adapun perahu yang dulu Bapak serahkan kepada masyarakat kami di sini khusus digunakan untuk anak-anak yang mau sekolah, maka sekarang ditangani, dioperasionalkan oleh Pak RT dan RW dan Kadus di sini, bermanfaat bagi masyarakat kami yang ada yang sakit, Pak Kapolda, ada yang mau melahirkan, ada berbagai macam kepentingan, karena jarak dari sini ke Tayolong-Elong cukup memerlukan waktu sekitar 15 menitan. Oleh karena itu, jika berkenan Bapak Kapolda, kapal ini dioperasionalkan oleh Pak RT dan Pak Kadus, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Bapak Ibu sekalian, hasil kunjungan saya pada hari ini di Gili Belik, kita temukan di sana ada gedung sekolah Pak Kapolda dibangun tahun 82. Sampai sekarang belum dibayar oleh negara. Sudah 29 tahun tanah itu dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan, maka kami tadi menyanggupi kepada pemilik lahannya, jika memang persyaratannya memenuhi, agar kami tidak terhindar dari hal-hal yang muskilah pada masa yang akan datang, maka insya Allah akan kami bayar. Kemudian hasil peninjauan juga pada siang tadi sambil menunggu Bapak Kapolda dan Ibu, sama seperti kunjungan Ibu pada beberapa waktu yang lalu, kami berkeliling dan menghitung ada 30 rumah tidak layak huni di Gili Belik itu, dan insya Allah saya sudah perintahkan kepada Kadis Perkim untuk direnovasi pada tahun 2022 yang akan datang. Semuanya insya Allah akan selesai. Oleh karena itu, atas nama masyarakat
Gili Re dan Gili Belik menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Ibu beserta jajarannya, Polda NTB, para pejabat utama beserta Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan inisiatif prakarsa yang dimunculkan atau yang berasal dari Bapak Kapolda dan Ibu sebagai inspirasi bagi kami untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, selamat datang di Gili Re di mana kita berada pada saat ini, dan untuk itu kami mohon berkenan kiranya Pak Kapolda memberikan arahan sambutan kepada kami, khususnya Pemda Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Jerowaru, Desa Paremas, dan masyarakat kami yang ada di Gili Belik dan Gili Re ini. Terakhir kami sampaikan kepada masyarakat pengguna jembatan ini agar bermanfaat dalam jangka waktu yang cukup lama, karena memang anggaran kita sangat terbatas. Kami mohon kiranya jangan dilewati oleh alat-alat yang berat. Katakanlah sepeda motor atau roda 3, cukuplah jembatan ini hanya dilewati oleh kita manusia atau sepeda barangkali maksimal, sehingga manfaatnya dapat kita gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Terima kasih Bapak Kapolda dan Ibu atas kehadiran Bapak. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikutnya kita dengarkan bersama sambutan Kapolda Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MEH. Kami silakan. Minta maaf nggak sopan tadi Pak, karena saya akan lebih muda daripada Pak Bupati. Sok muda padahal udah tua juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Bupati Lombok Timur, sahabat saya, tim saya, dan juga idola saya Bapak ini. Tepuk tangan untuk Bapak. Juga saya hormati dan saya banggakan seluruh pejabat provinsi yang hadir di sini,
teman-teman dari Polda Nusa Tenggara Barat, pejabat utama, Ketua Bayangkari, daerah NTB, Ibu Wakil Ketua Bayangkari dan segenap pengurus, para ulama, tuan guru yang tentunya saya muliakan dan saya hormati, kepala desa, RT, RW, kepala dusun, juga saya hormati dan saya banggakan, Adinda Kapolres Lotim dan istri juga saya hormati dan saya banggakan, teman-teman pers dan semua hadirin singkatnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin ada teman-teman camat, kepala desa dan lain-lain. Juga ada kepala dinas perhubungan Lombok Timur juga saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas ridho dan izinnya kita masih diberi nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa masih berada di sini dengan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, hari cukup cerah. Saya tadi berdoa, ya Allah, kalau hujan beda ceritanya. Tapi insya Allah ini pertanda bahwa insya Allah Allah ridho dengan acara hari ini. Seingat saya, Juli atau Agustus, atau bahkan Juni tahun 2020, saya hadir di sini beserta istri, memenuhi undangan inisiasi daripada adik saya, Adinda Dirpol Airut, Polda NTB, untuk menyapa masyarakat Gili Air dan Gilire dan Gili Bele di Lotim. Pak Dirpol Air menyampaikan, Pak Kapolda, pada era pandemi ada beberapa yang harus kita support. Salah satunya masyarakat di Lombok Timur, Gilire dan Gili Bele. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik tersebut 1 tahun yang lalu Pak Bupati hadir langsung dan beberapa pejabat Lombok Timur. Kalau tidak salah Kadus hadir, Kepala Desa hadir, dan beberapa perangkat di Gili Bele dan Gili Re, dan beberapa masyarakat. Dengan semangat untuk melayani dan mengayomi, kami hadir di sini untuk menyampaikan satu perahu sederhana yang digunakan oleh beberapa masyarakat, khususnya adik-adik yang bersekolah di Gili Bele. Dan salah satu televisi kita tahu bersama menayangkan bagaimana ikhtiar atau usaha daripada adik-adik kita atau anak-anak kita untuk bersekolah di pulau seberang. Menurut pandangan saya ini sangat luar biasa, dengan segenap kejuangan anak-anak kita, adik-adik kita berenang. Kalau misalnya air pasang, berenang. Kalau tidak, mereka berjalan kaki kalau lagi surut. Tetapi kadang-kadang ada angin datang, bukunya basah semua. Bahkan sampai menyelam. Ini sangat luar biasa. Kalau tidak salah, Trans TV atau Net TV khusus menayangkan itu. Ini gambaran bahwa negara belum hadir pada waktu itu untuk masyarakat. Tapi alhamdulillah setelah saya hadir di sini, saya bertanya, ternyata sudah ada planning tahun 2012 yang digagas oleh Pak Bupati Lombok Timur pada waktu itu, sahabat saya, Pak Dr. Andes Haji Muhammad Sukiman Asmi. Sayangnya Allah berkehendak lain, 2013 beliau tidak terpilih. Tetapi mungkin ada doa-doa yang tulus dari Gilire dan Gili Bele, ya Allah hadirkan kembali Pak
Haji Sukiman di tengah-tengah kami. Itu disambut oleh malaikat sehingga pada tahun 2018 beliau terpilih kembali untuk menuntaskan jembatan ini. Dan saya tidak tahu kenapa juga saya yang menjadi Kapolda hadir di sini. Dan saya cuma berbicara ringan pada waktu itu, Pak Bupati, siapa tahu jembatan ini bisa dibangun. Saya waktu itu tidak paham bahwa sudah ada rencana. Alhamdulillah beliau paham betul bagaimana perwujudan negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan tujuan adanya pemerintah Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darahnya. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Inilah perwujudan pengejawantahkan bahwa Bapak Bupati paham betul. Saya ditunjuk oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat, menjadi bupati, menjadi pelayan masyarakat. Saya kembalikan untuk masyarakat tersebut. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Terima kasih banyak di penghujung pengabdian saya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya diundang hari ini, mungkin tinggal 4 hari lagi ya Yang ya. Saya izin pamit dari NTB, dari timur Indonesia menuju barat Indonesia. Dari Nusa Tenggara Barat menuju Riau. Bumi Gora disambut di bumi lancang kuning. Sedih juga, tapi itulah kehidupan. Bagaikan batu kali berpindah-pindah diterpa air. Going with the flow, jadi mengalir wajar sebagaimana kehendak Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak, saya dedikasikan ucapan ini kepada Bapak Bupati dan seluruh perangkatnya, dan terima kasih banyak atas doa dan dukungan seluruh masyarakat Gili Rei dan Gili Belek, sehingga bukan hanya jembatan tuntas, tetapi banyak juga rumah yang direnovasi. Kalau tidak salah ada berapa rumah Pak Bupati? 14 rumah, dan nanti akan coming soon 20 rumah lagi setidaknya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati melihat. Inilah kalau Pak Bupati bukan hanya cerdas akademik, tetapi cerdas juga bagaimana keagamaan dan ibadahnya. Bahwa nanti kita dituntut oleh Allah SWT. Apa yang engkau perbuat selama menjadi pemimpin rakyat. Saya kira ini sebenarnya makna daripada pelayan masyarakat yang ditunjuk. Simbolnya adalah bupati, wali kota, kalau di kepolisian Kapolda, Kapolres, dan lain-lain. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Saya merasa terhormat dan bangga hadir di sini, diundang dan juga diminta untuk bersama-sama menandatangani prasasti. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada Dirpol Airut, Polda NTB, dan seluruh jajaran Polair yang sudah menjadi bridging, menjadi jembatan bagi saya kepada Pak Bupati dan seluruh masyarakat. Sehingga alhamdulillah pada hari yang baik ini, hari yang penuh berkah ini, jembatan penghubung antara Gili Rei dan Gili Belek, kita lihat bagaikan jembatan di San Francisco. Ya bisa saja, bisa dicat, bisa ada lightingnya insya Allah. Tetapi nanti Pak Kadisub bisa dibuat rambu-rambu sehingga tidak boleh sepeda motor, dan kita berikan warning kepada semua, dan tolong Pak Kapolres bantu lewat Babinsa, Babin Kamtipmas apa yang diharapkan oleh Pak Bupati tadi, sehingga pemeliharaan keamanan terwujud dari hulunya dengan mengoptimalkan seluruh pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih banyak sekali lagi, dan saya doakan semua anak-anak kita, seluruh masyarakat Gili Rei, Gili Belek dapat berkehidupan yang lebih baik, berpendidikan, berekonomi,
bersosial budaya, dan beribadah dengan hadirnya jembatan yang penuh berkah ini. Terima kasih, sekaligus saya mohon pamit. Tadi dibisikkan oleh Pak Ibu Ketua Bayangkari, Abang mohon pamit. Ya, saya mohon pamit karena memang besok saya terbang ke Bima, saya pamit juga. Dan terima kasih banyak atas dukungan. Dan bukan angkat telur kata orang Medan itu. Bukan sekedar memuji, tapi memang Pak Bupati Kabupaten Lombok Timur pada sudut pandang saya dalam 1 tahun 7 bulan saya di sini, saya memberanikan diri untuk menyebutkan Bapak Bupati Kabupaten Lotim is the best. Bahasa gaulnya bukan is the best, Mbak Nunung yang tahu, the best, terbaik. Mudah-mudahan terbaik di dalam bungkusan berkah dan amanah karena dipercaya oleh masyarakat. Kalau ada 3 periode lanjutkan, tapi nggak boleh 3 periode. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Saya terima kasih untuk panitia, teman-teman semua, tolong framing medianya yang mantap, biar bagus, gitu kan. Karena manajemen media juga memaksimalkan niat baik yang hadir hari ini di momentum yang baik ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Timur sebagai tanda diresmikannya jembatan penghubung Gili Belik dan Kiliri. Kami silakan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan rumah layak huni secara simbolis kepada 5 orang penerima yang diserahkan oleh Bupati Lombok Timur, disaksikan Kapolda Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, mohon izin, mohon berkenan Bapak Kapolda NTB dan Bupati Lombok Timur untuk tetap di tempat.
Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Ibu Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat berupa buku pelajaran SD SMP, Al-Quran, Iqra, buku bacaan, dan masker anak dewasa secara simbolis yang diterima oleh Kepala Wilayah Gilire, dan penyerahan bingkisan kepada 5 perwakilan siswa-siswi Gilire yang akan diserahkan oleh Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat didampingi Kapolda NTB dan Bupati Lombok Timur. Kami silakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ibu Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat didampingi Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Timur sebagai tanda diresmikannya jembatan penghubung antara Gili Bele dan Gilire. Dilanjutkan dengan peninjauan
Jembatan penghubung Gili Belik Gelire oleh Kapolda NTB, Bupati Lombok Timur, Ibu Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat, dan tamu undangan lainnya. Dan demikianlah acara kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.